Ya, oke pemirsa, saat ini kita sedang berada di sebelah utara jembatan Kali Kuncir ya. Dan tentunya siang hari ini kita akan langsung menuju ke arah tempat wisata yang paling populer di Kota Nganjuk, yaitu air terjun Sedudo. Nah, kita sudah meninggalkan Kali Kuncir dan di depan kita akan menyusuri di kawasan atau sepanjang jalan Desa Cepoko. Iya teman-teman, kita tahu air terjun Sedudo berada di kawasan lereng Gunung Wilis ya, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan Nganjuk, dengan ketinggian 1438 meter dari atas permukaan laut ya, dengan ketinggian air terjunnya yaitu 105 meter dan berjarak 30 km dari pusat kota Nganjuk ya. Kalau kita naik kendaraan motor atau sepeda motor dari Nganjuk menuju ke kawasan Sedudo atau di area Sedudo, nanti akan memakan waktu kurang lebih antara 30 sampai 40 menit ya. Dengan tiketnya atau tiket masuknya rata-rata 12.000 ya per orang ya. Iya, dan saat ini kita sudah sampai di kawasan Keweden ya kawan-kawan ya. Dan di sebelah kiri kita ada tempat wisata yang terbengkalai tentunya ya. Ada Keweden River Park ya, yang sudah kita review kemarin. Dan terlihat di sebelah kiri juga ada jembatan baru Keweden kawan-kawan ya. Dan langsung kita akan menuju ke kawasan Kebon Agung ya kawan-kawan. Dan tentunya saya akan sedikit bercerita tentang Sedudo ini kawan-kawan ya, yang masih berkaitan dengan air terjun Sedudo, air terjun Singokromo, dan kemudian air terjun Merambat Roro Kuning kawan-kawan ya, yang masih memiliki hubungan yang dekat tentunya ya. Sedekat apa hubungan mereka? Yuk kita ceritakan dan kita dengarkan bareng-bareng ya. Ada sebuah cerita tentang legenda air terjun Sedudo dan juga air terjun Singokromo dan tentunya air terjun Merambat Roro Kuning ya. Sedangkan air terjun Singokromo itu berada di bawahnya air Sedudo ya. Diceritakan pada zaman dulu, yaitu pada masa berdirinya Kerajaan Kediri ya. Dan di sini, di lereng Gunung Wilis ini terdapat sebuah perguruan, atau lebih lazimnya
disebut Padepokan. Dan di tempat itu terdapat sebuah desa yang tenang penduduknya adalah kebanyakan seorang pertapa yang berilmu sangat tinggi. Dan Gunung Wilis ini serta hutan belantara di sekitarnya adalah tempat permainan mereka dengan segala isi dan makhluk halus yang menempatinya, atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang menjadi penghuninya adalah sahabat mereka, sehingga mereka tidak takut apapun. Meskipun harus naik ke atas puncak Gunung Wilis sendirian, itu adalah hal yang biasa yang mereka lakukan dalam sehari-hari untuk mencari hewan perburuan atau bertapa untuk mendapatkan tingkatan keilmuan dan kesaktian yang lebih tinggi. Dan tersebutlah di sana ada dua pemuda yang tampan, yang sakti dan berilmu tinggi. Mereka sangat cakap dalam hal apapun, termasuk bela diri dan pengobatan, sehingga nama mereka menjadi terkenal di masyarakat kerajaan Kediri, sehingga banyak warga dan pembesar istana yang datang ke lereng Gunung Wilis untuk menemui mereka, untuk sekedar belajar ilmu atau minta berobat untuk kesembuhan penyakitnya. Hingga pada suatu ketika terdengar berita yang sangat menggemparkan, yaitu salah satu putri tercantik kerajaan Kediri tiba-tiba menderita sakit, yaitu penyakit kulit dan cacar, sehingga seluruh badannya menjadi mengelupas dan wajahnya menjadi buruk rupa. Sudah didatangkan tabib dari segala penjuru wilayah, namun ternyata tidak mampu mengobati putrinya. Akhirnya dari seorang prajuritnya, sang raja mengetahui kalau di lereng Gunung Wilis terdapat dua orang pemuda yang sangat sakti dan memiliki kemampuan untuk mengobati segala penyakit. Akhirnya dibawalah sang putri menuju ke lereng Gunung Wilis untuk menjalani pengobatan kepada para pemuda itu. Sesampainya di sana, berjumpalah mereka bertiga, yaitu sang putri dan kedua pemuda yang ternyata adik kakak itu. Sang putri terlihat tertunduk malu karena keadaan wajah dan kulitnya yang begitu buruk dan berbau. Akan tetapi terlihat sebuah tatapan mata yang hangat yang menyimpan sebuah misteri kekaguman kepada sang putri. Ya, dia adalah sang kakak yang sejak pandangan pertama langsung jatuh cinta kepada sang putri. Mata kasarnya memang melihat sang putri berwajah sangat buruk. Akan tetapi mata batinnya, dia mampu melihat sang putri memiliki kecantikan bagaikan dewi yang jelita. Sementara sang adik hanya terdiam dan memandang wajah sang putri dengan tatapan yang biasa.
Hari demi hari terus berjalan. Akhirnya sang putri pun mulai menjalani pengobatan. Dibawalah dia di lereng Gunung Wilis di sisi sebelah timur, yaitu di daerah Bajulan, untuk menjalani ritual mandi di sumber mata air di air terjun yang kecil. Dan dengan ilmu yang dimilikinya, kedua pemuda itu terus berusaha untuk mendapatkan solusi untuk kesembuhan sang putri dengan berbagai macam resep dedaunan dan bertapa untuk memohon doa kepada Yang Maha Kuasa. Waktu demi waktu sudah berlalu, sang kakak dan sang putri terlihat begitu dekat, dan sepertinya mereka sudah saling mencintai. Walaupun sang putri masih menjaga jarak karena kondisi tubuhnya yang masih belum normal, namun sang kakak tidak memperdulikan keadaan sang putri. Dia selalu memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan sang putri dengan sepenuh hati, karena hatinya sudah terpaut rasa cinta yang mendalam kepadanya. Dan tentunya begitu juga sebaliknya, sang putri pun juga menaruh hati kepada sang kakak. Mereka berdua terlihat semakin dekat dan mesra, sementara sang adik tidak memperdulikannya karena dia tidak mempunyai rasa sedikit pun kepada sang putri itu. Hingga pada suatu hari, ketika malam purnama tiba, adik dan kakak membawa sang putri untuk dibersihkan atau dimandikan di air terjun Merambat di Bajulan kembali. Hingga tepat di tengah malam, menjelang pagi, tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Kejadian luar biasa dialami sang putri saat itu. Penyakit kulit dan cacarnya tiba-tiba mengelupas dan menjadi halus kembali dan bercahaya terkena pantulan cahaya bulan. Sekarang dia sudah berubah menjadi cantik kembali. Wajahnya sangat ayu dan bersih. Kulit tubuhnya indah bersinar seperti emas yang gemerlapan. Sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang mengabulkan pertapaan kedua pemuda itu, sehingga sang putri bisa sembuh kembali. Sang adik yang melihat perubahan itu seketika langsung memandang kecantikan sang putri. Matanya tak pernah lepas dari wajah cantik sang putri. Hatinya berdesir, hatinya bergejolak, jiwanya bergemuruh. Dia merasa jatuh cinta kepada sang putri. Akan tetapi perasaan itu disembunyikannya karena dia tahu kakaknya sudah lebih dulu dekat dengan sang putri. Dan keesokan harinya, desa di lereng Gunung Wilis menjadi gempar. Semua warga berduyun-duyun datang untuk melihat sang putri yang cantik dan bersih, yang kulitnya bercahaya seperti emas. Lalu kemudian mereka memberi nama sang putri itu dengan nama Putri Roro Kuning.
Sementara itu, sang adik berubah menjadi sangat liar. Karena setiap hari, dia harus menyaksikan kakaknya selalu berduaan dengan sang putri. Dia cemburu. Dia tidak kuat menahan rasa cintanya yang terpendam. Dia bertingkah tidak seperti dulu lagi, yang ramah, yang santun kepada semua orang. Sekarang bicaranya menjadi kasar dan urakan, sehingga lambat laun sang putri menyadari bahwa dia tidak bisa menyintai keduanya. Kemudian dia mohon pamit untuk kembali pulang di kerajaan Kediri. Hati sang kakak menjadi sangat sedih. Impiannya untuk menjadi suami sang putri harus kandas sampai di sini, dan dia merasa tidak bisa hidup tanpa sang putri. Lalu setelah kepergian sang putri, sang kakak langsung berkata dalam hati, "Aku akan hidup sendiri sampai akhir hayatku, dan aku akan menghabiskan sisa umurku untuk bertapa di sini, di air terjun, di lereng Gunung Wilis di sisi sebelah barat." Sehingga sampai sekarang, air terjun itu diberi nama Sedudo, yang berarti sendiri. Sementara di tempat lain, sang adik merasa bersedih karena sudah memisahkan hubungan cinta kakaknya dengan sang putri. Kemudian dia juga berkata dalam hati, "Kakak, maafkan aku. Aku juga akan hidup sendiri sampai ajalku tiba nanti. Aku akan menemanimu bertapa di air terjun di lereng Gunung Wilis di bawahmu." Sehingga sampai sekarang, air terjun itu diberi nama Singo Kromo atau Sing Ora Kromo, yang artinya tidak menikah atau sendirian juga artinya ya. Ya, nah itulah kawan-kawan, sedikit kisah tentang air terjun Sedudo, Singo Kromo, dan air terjun Merambat Roro Kuning ya. Semuanya memiliki hubungan yang dekat, hubungan cinta segitiga yang mengharukan. Dan terlepas dari benar atau tidaknya tentang kisah ini, Andra mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini cuma legenda saja, dan tidak akan ada satupun orang yang mengetahui cerita yang sesungguhnya. Kejadian asal mulanya kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Ya, dan kenapa kok ada cerita atau legenda seperti ini? Tentunya ini adalah cerita dan kisah turun-temurun ya, dari kakek-kakek kita tentunya ya, hingga dari pusat awal tokoh yang diceritakan pada waktu itu ya, yang menjadi saksi cerita ini tentunya ya. Hubungan cinta antara Putri Roro Kuning, kemudian kakak dan adik itu ya, dan kemudian warga menyaksikan dan mengikuti jalan ceritanya hingga ketiganya menghilang. Sang putri kembali ke kerajaan Kediri, kemudian sang kakak menyepi di air terjun Sedudo, kemudian disusul oleh adiknya yang menyepi juga di air terjun di bawahnya Sedudo yang bernama Singo Kromo ya, yang memiliki nama yang sama kawan-kawan ya, nama yang beda tapi artinya sama. Yang satu Sedudo yang artinya sendiri, dan juga Singo Kromo, Sing Ora Kromo atau tidak menikah, itu juga artinya sendiri juga ya. Jadi mereka berdua sama-sama merasa kehilangan sosok orang yang dicintainya, yaitu sang putri Roro Kuning dari kerajaan Kediri. Nah, dan di desa itu tentunya kalau dulunya ramai oleh para pengunjung yang meminta pengobatan dan juga ilmu-ilmu kesaktian ya. Tentunya setelah kepergian kakak adik itu, otomatis desa itu menjadi sepi karena sang guru atau kedua pemuda itu sudah tidak ada di desanya lagi. Nah, kemudian warga saling bercerita tentang kisah yang sebenarnya, tentang kisah asal mulanya tentunya ya, bahwa dulu di sini ada dua orang pemuda yang sakti yang menjadi guru bela diri atau menjadi guru ilmu pengobatan tentunya ya, yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit, yang bisa melatih warga atau prajurit-prajurit atau pemuda-pemuda untuk dilatih ilmu kesaktian, bela diri dan lain-lain tentunya ya. Sekarang guru mereka tidak ada. Kemudian mereka bertanya-tanya tentunya, banyak yang datang
kemudian bertanya, gimana ceritanya kok bisa begini. Nah, akhirnya cerita itu meluas dan melegenda ke segala penjuru negeri tentunya ya. Banyak orang yang bercerita dengan versi mereka masing-masing ya. Ada yang diceritakan itu paham, ada yang diceritakan itu tidak paham dan hanya mendengar separuhnya cerita saja, kemudian ditambah-tambah dengan cerita-cerita versi lain. Nah, itulah ya. Untuk orang-orang zaman dulu memang pemahamannya berbeda-beda kawan-kawan ya. Ada yang mengetahui kisah yang sebenarnya, ada yang mengetahui dengan kisah dari orang pertama, orang kedua dan ketiga, dan yang keempat akhirnya membuat kisah sendiri. Nah, itu juga berpengaruh juga ya tentang kisah-kisah Sedudo, Roro Kuning, Singokromo yang berbeda-beda versi tentunya ya. Ya, namanya juga cerita getok tular kawan-kawan. Andai kata dulu ada video atau rekaman-rekaman, tentunya kita tidak bisa berdebat ya. Dan bagaimana kita berdebat kalau tidak ada saksi atau bukti yang membenarkannya ya. Kalau ada televisi atau rekaman, pasti ada hal yang bisa dibuktikan ya. Kalau ini kan hanya cerita getok tular dari kakek-kakek ya, dari kakek pertama, kedua, ketiga hingga sampai sekarang ini ya. Nah, dan tentunya kita tidak bisa berdebat apapun ya, karena kalau kita berdebat kita harus ada buktinya. Buktinya mana? Kalau ceritamu benar, buktinya apa? Nah, buktinya mana? Rekamannya ada nggak? Nah, nggak ada rekamannya kan, nggak bisa berdebat kawan-kawan kalau cerita-cerita legenda seperti ini ya. Oke, nah kita sudah sampai di sini kawan-kawan. Ternyata tidak terasa ya, sampai di Cemoro Kandang ya. Dan ternyata kita tidak kuat menanjak kawan-kawan. Tidak kuat menanjak ini kawan-kawan. Sangat tinggi sekali ini, paling tinggi, tanjakan paling tinggi dan panjang ya. Nah, kita harus berhenti sebentar di sini, harus berhenti untuk mendinginkan mesin. Kemudian kalau sudah mesinnya dingin, kita akan melanjutkan perjalanan kembali ya, melewati Cemoro Kandang, kemudian Watu Lawang, dan di Watu Lawang itu juga ada tiket ya, tiket masuk untuk masuk ke area Sedudo ya. Kita berhenti sebentar kan kawan. Nah, kita kayaknya sendirian ini di sini, tidak ada orang sama sekali. Tapi di atas sana kayaknya ada orang ya, di Cemoro Kandang sana. Yuk kita berangkat lagi. Apakah ada orang lain di sana? Oh, ada kawan-kawan, ada orang juga di sana. Ada warung juga. Dan di sini juga tidak kuat lagi. Ini juga tinggi, berhenti lagi ya, mendinginkan mesin. Dan kita lanjut berjalan lagi. Kayaknya gerimis kawan-kawan ini. Sudah gerimis ya. Mudah-mudahan hujan apa enggak di sana. Wah, hujan kawan-kawan ternyata. Hujan. Kabutnya putih kawan-kawan. Sangat pekat, tidak kelihatan ini. Tertutup oleh kabut kawan-kawan. Wah, berbahaya ini.
Harus hati-hati, waspada ya. Ini jalannya sangat licin ya kawan-kawan. Dan sepi kayaknya, tidak ada orang ini. Tidak ada pengunjung kawan-kawan. Nggak apa-apa, kita terus saja. Walaupun tidak ada pengunjung, tapi di sana tentunya masih ada penjaganya ya. Tentu ada security-nya juga di sana yang menjaga tempat itu. Gelap sekali kawan-kawan, gelap pekat, tidak kelihatan ini jalannya, tertutup oleh kabut dan hujan kawan-kawan. Ini saya merinding sendirian di sini kawan-kawan, merinding saya. Mau pulang kembali jauh ya, sama kayaknya kalau turun juga hujan. Sebentar lagi sudah nyampe. Nah itu gaburannya sudah kelihatan, berarti beberapa langkah lagi akan sampai ya. Mudah-mudahan di sana banyak orang kawan-kawan. Kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa, kita ngiyup dulu di sini, kemudian pulang. Nggak ada orang, wah ada orang pulang ya, satu. Ada lagi. Sudah sampai kawan-kawan di lokasi. Wah itu ada pos, oh ada penjaganya kawan-kawan. Oke, sudah sampai di parkiran. Ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4